Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarah Karandia dengan NIM SSI 2022-03067, Prodi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya dalam pemenuhan UTS Metodologi Penelitian tentang review jurnal. Langsung saja, yang pertama, identitas jurnal. Jurnal yang saya review berjudul Analisis Sentimen pada Ulasan Handphone dengan Algoritma FP Growth. Nama penulis jurnal yaitu Rosa Marmai, Leonie Lydia, dan Sarjon David. Yang ketiga, nama jurnal. Jurnal ini bernama Jupin atau Jurnal Penelitian Inovatif. Yang keempat, volume jurnal volume 5, nomor jurnal nomor 1 dan halaman 89 sampai 98. Tahun jurnal yaitu 2025. Selanjutnya yaitu latar belakang. Terdapat 3 poin latar belakang. Yang pertama, pembelian produk secara daring. Perkembangan pesat penggunaan internet di Indonesia telah mendorong perubahan perilaku konsumen, termasuk dalam pembelian produk secara daring. Yang kedua, ulasan online menjadi bentuk pertimbangan. Ulasan online kini menjadi sumber utama pertimbangan sebelum membeli produk, bahkan lebih dipercaya dibanding rekomendasi pribadi. Yang ketiga, otomatisasi pemahaman opini konsumen. Analisis sentimen menjadi penting untuk mengotomatisasi pemahaman opini konsumen terhadap produk, khususnya dalam konteks ulasan untuk handphone di platform seperti Amazon.com. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini, diperoleh rumusan masalah, yaitu bagaimana mengidentifikasi fitur produk Asus Zenfone 2 yang sering dibicarakan dalam ulasan konsumen untuk menentukan sentimen positif atau negatif dari ulasan tersebut secara otomatis menggunakan algoritma FP Growth. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, diperoleh tujuan penelitian yaitu 1. Mengidentifikasi fitur-fitur Asus Zenfone 2 yang paling disebutkan dalam ulasan konsumen. Yang kedua, menentukan sentimen positif dan negatif dari ulasan berdasarkan fitur yang ditemukan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, memudahkan pengambilan keputusan. Penelitian ini bermanfaat bagi konsumen untuk memudahkan pengambilan keputusan pembelian berdasarkan ringkasan sentimen ulasan. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi upgrade produk. Penelitian ini juga bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi dan mengetahui fitur produk yang menjadi perhatian konsumen. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Penelitian ini dibatasi, yang pertama, ulasan produk yang diambil dari Amazon.com. Ulasan produk handphone Asus Zenfone 2 yang diambil dari Amazon.com. Yang kedua, analisis hanya dilakukan pada fitur dalam ulasan berbahasa Inggris. Analisis hanya dilakukan pada fitur yang berupa noun dan sentimen yang berupa adjektif dalam ulasan berbahasa Inggris. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan data mining dan text mining, kemudian meliputi tahapan-tahapan seperti
Pertama, pengumpulan data ulasan. Pengumpulan data ulasan dari Amazon.com. Yang kedua, pre-processing data. Pre-processing data atau cleaning, lemmatization atau menggunakan tools online, lowercase, tokenisasi dan post-staging menggunakan Eclipse dan Java. Yang ketiga ada ekstraksi data. Ekstraksi noun dan adjektif menggunakan JavaScript. Yang keempat ada penerapan algoritma FP-Crowd. Penerapan algoritma FP-Crowd menggunakan RapidMiner untuk menemukan fitur yang sering dibicarakan. Yang kelima ada analisis. Analisis sentimen berdasarkan adjektif dan menentukan polaritas opini. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu yang pertama ulasan konsumen produk Asus Zenfone 2 di Amazon. Kemudian ada objek penelitian. Objek penelitian ini yaitu fitur produk noun dan sentimen atau opini adjektif yang terkandung dalam ulasan. Yang berikutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini yang pertama, data analisis terdiri dari 20 transaksi dan 28 atribut serta diuji sebanyak 420 transaksi dan 366 atribut. Yang kedua, proses pre-processing berhasil mengekstrak noun dan adjektif dari ulasan. Yang ketiga, FP-Crowd berhasil mengidentifikasi fitur produk yang paling sering dibahas. Yang keempat, analisis sentimen menunjukkan distribusi opini positif dan negatif terhadap fitur-fitur tersebut. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi fitur produk Asus Zenfone 2 yang sering dibahas dalam ulasan konsumen dan menentukan sentimen terhadap fitur tersebut secara otomatis menggunakan algoritma FP-Crowd. Hasil analisis ini dapat membantu konsumen dalam mengambil keputusan pembelian tanpa harus membaca semua ulasan satu persatu, serta memberikan masukan bagi produsen terkait fitur yang menjadi perhatian pasar. Selanjutnya ada kelebihan penelitian. Yang pertama, memanfaatkan algoritma FP-Crowd. Kelebihan penelitian ini yaitu memanfaatkan algoritma FP-Crowd yang lebih efisien dari a priori. Yang kedua, ada proses dan analisis struktur dan jelas. Terstruktur dan jelas. Proses pre-processing dan analisis pada penelitian ini terstruktur dan jelas. Yang ketiga ada memberikan manfaat praktis. Penelitian ini memberikan manfaat praktis untuk konsumen dan produsen. Yang keempat, implementasi tools yang mudah direplikasi. Yang selanjutnya yaitu ada kekurangan penelitian. Data ulasan terbatas. Yang pertama, data ulasan terbatas pada satu produk dan satu platform yaitu Amazon.com. Yang kedua, hasil analisis tidak dibahas secara kuantitatif. Penelitian ini tidak membahas validasi hasil analisis sentimen secara kuantitatif, misal akurasi atau F1. Yang ketiga, tidak ada perbandingan dengan metode lain. Penelitian ini tidak ada perbandingan dengan metode lain dalam hasil akhirnya. Yang keempat, analisis terbatas pada ulasan berbahasa Inggris. Penelitian ini memiliki analisis yang terbatas pada ulasan yang berbahasa Inggris. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Yang pertama, dapat memperluas cakupan data. Penelitian selanjutnya mungkin dapat memperluas cakupan data ke berbagai produk dan platform e-commerce lain. Yang kedua, menguji dengan dataset berbahasa Indonesia atau multibahasa. Disarankan penelitian selanjutnya untuk menguji metode ini
dengan dataset berbahasa Indonesia atau multibahasa. Yang keempat, evaluasi kuantitatif terhadap akurasi analisis sentimen. Penelitian ini perlu dilakukan evaluasi kuantitatif terhadap akurasi analisis sentimen yang dihasilkan dan membandingkannya dengan metode lain seperti Naive Bayes atau SVM. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata yang tidak baik, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.